Hmm. Kemudian hari ini kita bahas masalah kesalahan dengan bentuk kesalahan. Jadi urutannya pertanggungjawaban itu kesalahan itu berada di bawah lingkup pertanggungjawaban, kemudian kesalahan itu punya bentuk. Bentuknya adalah kesengajaan dan kealpaan. Nah, kalau kita bicara tentang teori kesalahan itu ada dua pendapat besar, ya. Ada dua pendapat besar. Yang pertama adalah kesalahan psikologis, yang kedua adalah kesalahan normatif. Kesalahan psikologis ini adalah pendapat yang sangat lama sekali dan sampai sekarang masih diikuti. Udah ratusan tahun pendapat ini bertahta dalam hukum pidana. Udah bahkan ratusan tahun. Terakhir eh, seperti von List misalnya, kalau di Jerman itu, dan itu udah lama sekali, udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Itu di Jerman misalnya von List dia mengikuti ajaran kesalahan psikologis. Kesalahan psikologis itu menyamakan antara kesalahan dengan kehendak. Ya, jadi sebenarnya bukan kehendak, semua sikap batin itu dianggap sebagai kesalahan. Oleh karena itu pada saat itu orang tidak memberikan definisi tersendiri tentang kesalahan. Jadi ketika bicara tentang kesalahan, mereka akan mengidentikan kesalahan dengan sikap-sikap batin yang lain, entah itu kesengajaan, dan ketika bicara kesengajaan itu mereka juga menyamakan antara kesengajaan dan kehendak gitu. Jadi menurut paham mereka bahwa semua sikap batin yang dimiliki oleh manusia, entah itu kita namakan itu kehendak, kesengajaan atau apa, itu adalah kesalahan gitu. Jadi kesalahan itu menggambarkan aspek psikologis keinginan, kehendak untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita bicara kesalahan dalam ajaran psikologis, itu kita sama aja bicara tentang kesengajaan. Tapi nanti ajaran kesalahan psikologis itu juga punya preferensi tersendiri terhadap teori kesengajaan tertentu, sementara kesalahan normatif juga punya preferensi tersendiri terhadap teori kesengajaan tertentu. Jadi paham mereka tentang teori dualistis dengan teori monistis itu juga akan berpengaruh tentang pemahaman mereka tentang pertanggungjawaban, pemahaman mereka tentang kesalahan, pemahaman mereka tentang kesengajaan. Nah, tetapi cukup saya katakan di sini bahwa dalam kesalahan itu ada dua teori besar yang dinamakan kesalahan psikologis dengan kesalahan normatif. Nah, kesalahan psikologis ini menyamakan antara kesalahan dengan kehendak, kesalahan dengan kesengajaan. Pokoknya semua sikap batin itu dianggap sebagai kesalahan, kesengajaan, kealpaan. Itu adalah sikap batin yang hanya dimiliki oleh manusia dan itu dianggap sebagai kesalahan. Jadi ketika bicara tentang kesalahan ya bicara tentang sikap batin itu gitu. Sementara nanti dalam kesalahan normatif itu ternyata ada kritik terhadap kesalahan psikologis sehingga munculkan ajaran kesalahan normatif yang mengartikan kesalahan itu sebagai ketercelaan. Ketercelaan itu tidak sama dengan kesengajaan, tidak sama juga dengan kehendak. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita akan karena kesalahan psikologis itu sama dengan kehendak nanti atau kesengajaan, nanti kesalahan psikologis akan kita bahas belakangan ya. Jadi teman-teman sekedar secara ringkas saya sampaikan bahwa kesalahan psikologis itu eh, berorientasi kepada sikap batin, ya, aspek yang sifatnya psikologis, baik itu kehendak, kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, dahulu itu dianggap diterima dalam hukum pidana. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang
kesalahan, kita akan selalu mengartikan bahwa kesalahan dalam pengertian luas itu adalah pertanggungjawaban pidana, sementara kesalahan dalam pengertian sempit adalah kesengajaan. Orang kan selalu bilang begitu. Di dalam literatur yang klasik-klasik itu, yang umurnya udah hampir 100 tahun, selalu kita dapati bahwa kesalahan itu identik dengan kesengajaan. Dan mereka mengartikan kesengajaan itu sebagai kesalahan dalam pengertian yang sempit, sementara pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam pengertian luas. Saya tidak mengambil pendapat itu karena memang sejak awal saya mengikuti teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang menganggap bahwa pertanggungjawaban pidana itu beda dengan kesalahan dan kesalahan itu berbeda dengan kesengajaan. Meskipun cara kerjanya selalu berhubungan satu sama lain. Nah, pada saat kesalahan psikologis itu bertahta dalam hukum pidana, artinya tidak ada pendapat tersebut dianggap sebagai dominan dalam diskursus hukum pidana. Itu ada pertanyaan menarik sebenarnya dari Reinhard Frank. Jadi dulu ketika orang melakukan tindak pidana, actus reus dan mens rea, itu sebenarnya pendapat yang sudah lama sekali. Seseorang yang melakukan actus reus dan mens rea, seseorang yang melakukan perbuatan secara objektif yang kemudian dia dianggap sengaja melakukan perbuatan itu, maka secara otomatis dia layak dipidana. Nah, bahwa persoalan dia itu sengaja karena dipaksa atau apa itu bukan jadi soal. Nah, kemarin lalu ketika kita bicara tentang alasan pembenar, saya utarakan kenapa KUHP yang lama itu kok merumuskan alasan pembenar secara tertulis, karena bagi mereka ketika orang melakukan actus reus dan mens rea, maka dalam keadaan apapun dia layak dipidana. Jadi ukurannya sangat matematis. Actus reus tambah mens rea sama dengan pidana, sama dengan kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, kemudian Reinhard Frank membuat satu tulisan, saya lupa judulnya. Di situ dia mempertanyakan begini, dia ngasih ilustrasi di awal tulisannya itu. Ada dua orang yang sama-sama melakukan penggelapan. Yang satu itu ada bagian keuangan dari perusahaan besar. Jadi bagian keuangan ini orangnya masih single, suka foya-foya. Nah, dia menggelapkan uang perusahaan itu untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Kemudian yang kedua, yang lain, orang lain lagi ini yang sama-sama melakukan penggelapan, itu juga melakukan penggelapan, tapi dia ini adalah seorang pengantar surat, seorang kurir surat gitu. Dia hidupnya sederhana, dia tidak suka foya-foya. Nah, pada waktu itu istri dan anaknya sakit, dia menggelapkan uang itu untuk membiayai berobat anak dan istrinya. Nah, pertanyaan saya kepada kalian, apakah dua orang ini melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja? Boleh dijawab? Sengaja. Boleh menjawab ini, Pak? Boleh. Sekalian kita. Menurut pandangan saya, ya Pak ya, tadi dari seorang tadi yang berpoya-poya, ya dari seorang perusahaan tadi, itu melakukan dengan kesengajaan gitu kan. Ya, tetapi dari kedua tersebut kesamaan, cuman ada perbedaannya. Perbedaannya yang kedua tadi, dari seorang anak pengantar surat tadi, dia ada keterpaksaan di mana dia sangat membutuhkan uang tersebut. Tapi unsurnya tetap sama, melaksanakan dengan kesengajaan tersebut. Tapi yang pembedanya bahwa yang pengantar surat tadi, karena ada unsur terpaksaan yang melibatkan keluargaannya harus tercukupi kebutuhannya. Mungkin pandangan saya seperti itu, Pak. Ya, menurut pasal 372 aja ya, penggelapan itu. Ya. Ada pendapat yang lain? Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Boleh sama, boleh beda. Menurut pikiranmu aja. Nggak harus benar menurut teori kesalahan. Kita baru mulai, baru belajar.
Nah, menurut ukuran umum, dua-duanya itu melakukan perbuatannya itu dengan sengaja enggak? Udah ya, kayak mahasiswa UIN ya. Kayak mahasiswa UIN kalau lagi di kelas ini, Sengaja, Bang. sengaja. Iya Bang, sengaja Bang. Ya, jadi memang secara khusus, Reinhard Frank itu mengilustrasikan bahwa dalam kedua peristiwa tersebut, keduanya melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. Tetapi apakah kemudian kadar kesalahannya sama terhadap dua orang itu? Semua orang akan berpendapat bahwa bagian keuangan yang suka hidup foya-foya itu kadar kesalahannya lebih tinggi daripada yang tidak foya-foya, daripada pengantar surat itu tadi. Nah, kadar kesalahan inilah yang kemudian akan mempengaruhi besaran pidana yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, menurut Frank, tidak cukup kalau kita hanya mengartikan kesalahan itu dengan sengaja. Tidak cukup kita hanya menyamakan kesalahan itu dengan sengaja. Karena kedua orang tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. Tapi apakah kemudian hukumannya sama? Kira-kira begitu. Kalau hukumannya sama, maka hukum pidana berlaku tidak adil. Karena ternyata ada keadaan-keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana. Keadaan tersebut tidak sama antara satu dengan yang lain. Ya, bisa jadi bahwa dalam keadaan tertentu seseorang itu terpaksa melakukan tindak pidana. Bisa jadi dalam keadaan tertentu orang itu dengan sukarela melakukan tindak pidana. Apakah terhadap dua orang itu pidananya harus sama? Kalau pidananya sama, maka tidak adil gitu. Nah, oleh karena itu dia menganggap bahwa dalam kesengajaan, dalam kedua kasus tersebut, seharusnya kadar kesalahannya berbeda meskipun keduanya melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Satu, di sini menegaskan bahwa kesengajaan berbeda dengan kesalahan. Kemudian dalam kasus yang kedua, berkaitan dengan kealpaan. Orang yang tua, sama-sama penjaga, ada orang tua dan muda, sama-sama penjaga pintu kereta. Orang tua ini udah 10 jam menjaga pintu kereta. Kemudian di jam terakhir, itu dia lalai dalam menjaga pintu kereta sehingga terjadi kecelakaan. Jadi kelalaiannya itu menyebabkan terjadinya kecelakaan. Orang ini usianya udah 70 tahun atau 60 tahun lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah di waktu yang lain, itu ada anak muda yang juga penjaga pintu kereta. Melakukan kelalaian yang sama. Anak muda ini baru berumur 30 tahun misalnya. Dan kelalaian itu terjadi pada jam pertama dia melakukan pekerjaannya. Nah, kalau kita tanya, kedua orang itu melakukan perbuatan lalai enggak? Pasti jawaban kita akan sama, lalai. Tapi apakah kemudian ketercelaan mereka berdua ini sama? Kita akan menjawab tidak, karena orang tua ini dia sudah berumur, ya. Kemudian dia sudah lelah karena dengan umurnya yang 60 atau 70 tahun itu menjaga selama 10 jam sudah pasti dia akan kelelahan. Dan kecelakaan itu terjadi di akhir jam dia kerja. Sementara yang muda baru berumur 30 tahun seharusnya lebih kuat. Gitu. Tapi dia juga melakukan kelalaian. Tapi kelalaian itu dilakukan pada jam pertama dia melakukan pekerjaannya. Nah, kira-kira menurut kalian, kadar kesalahan yang lebih tinggi yang mana? Apakah yang tua atau yang muda? Yang masih muda Bang. Yang masih muda, Bang. Yang masih muda pasti kita akan bilang. Karena seharusnya banyak faktor yang menyebabkan kita berpendapat bahwa yang lebih muda itu yang kadar kesalahannya lebih tinggi. Karena kelalaian itu terjadi di jam pertama dia bekerja. Dia masih muda. Gitu.
Nah, seharusnya hal itu tidak terjadi kalau dia misalnya bersikap lebih hati-hati. Gitu ya. Nah, dari ilustrasi itu kemudian Reinhard Frank mengembangkan, mengkritik pendapat lama tentang kesalahan psikologis bahwa tidak cukup kesalahan itu hanya diartikan sebagai kesengajaan. Kesalahan itu adalah ketercelaan, dan ketercelaan itu digunakan. Ketercelaan itu adalah istilah yang digunakan untuk mensifati bahwa dalam keadaan tertentu orang itu bisa dicela atas tindak pidana yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi ketercelaan itu sebenarnya sifat yang disematkan kepada orang yang menurut keadaan tertentu dia memang pantas untuk disalahkan. Nah, oleh karena itu, maka sebenarnya ketercelaan atau kesalahan itu tidak hanya bisa disimpulkan dari sikap batin orang, tidak bisa disimpulkan apakah dia itu punya kesengajaan atau tidak. Tidak hanya bisa disimpulkan dari situ aja. Kita juga tidak bisa hanya menyimpulkan kesalahan dari adanya hubungan kausalitas antara sikap batin, kesengajaan dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam semua kasus yang kita sebutkan tadi, itu selalu ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kesengajaan, antara perbuatan dengan kelalaian yang dilakukan. Tapi ternyata di antara 4 orang tadi itu, kadar kesalahannya beda-beda. Meskipun semua perbuatan itu, semua sikap batinnya, sikap psikisnya, entah itu baik itu kesengajaan maupun kealpaan, itu selalu mempunyai hubungan dengan perbuatannya. Tapi ternyata kadar kesalahannya beda. Oleh karena itu, menurut Frank, seharusnya kesalahan normatif, kesalahan itu ditentukan secara normatif. Yang dimaksud dengan ditentukan secara normatif adalah kita betul tetap menggunakan kemampuan bertanggung jawab, kemudian kesengajaan dan kealpaan sebagai penanda adanya kesalahan. Tapi bukan itu aja, itu belum cukup. Syarat-syarat yang sudah ada lebih dulu seperti kemampuan bertanggung jawab, sikap batin baik itu kesengajaan atau kealpaan, itu harus ditambahkan lagi dengan keadaan tertentu. Jadi keadaan tertentu inilah yang kemudian membedakan antara kesalahan normatif dengan kesalahan psikologis. Nah, dulu Frank menyebutkan keadaan tertentu itu adalah keadaan yang normal yang menyertai pembuat tindak pidana. Dalam bahasa lain dia mengatakan normal motivation, ya. Tapi yang dimaksud dengan keadaan normal adalah keadaan yang tidak membahayakan pembuat tindak pidana dan orang lain. Sehingga secara kebalikan, kalau misalnya ada keadaan-keadaan yang membahayakan pembuat tindak pidana dengan orang lain, maka keadaan tersebut tidak normal. Ya. Nah, kalau misalnya seseorang itu sudah mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kemudian dia melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan, dan keadaan tertentunya itu adalah keadaan yang normal, keadaan yang tidak membahayakan pembuat tindak pidana dengan orang lain, tetapi dia tetap melakukan tindak pidana, maka itu ada kesalahan di situ. Ya. Jadi pada saat itu memang di Jerman itu keadaan tertentu itu digunakan untuk meringankan hukuman. Jadi yang namanya Notstand, keadaan darurat, kemudian pembelaan terpaksa, itu sudah dikenal pada saat itu, istilah itu. Tapi Notstand yang pada tahun 1913 itu menjadi alasan pembenar, sebelum itu masih menjadi alasan pemaaf. Ya. Jadi masih dibahas dalam konteks pertanggungjawaban waktu itu. Nah, di Jerman pada saat itu, keadaan darurat itu ditetapkan oleh undang-undang sebagai alasan yang mengurangi pidana. Nah, berkaca dari ketentuan tersebut, akhirnya Frank juga mengatakan bahwa kalau keadaan darurat itu bisa digunakan untuk mengurangi pidana atau menghilangkan kesalahan orang,
maka seharusnya keadaan darurat juga bisa digunakan untuk menyatakan kesalahan orang. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian Frank menambahkan satu kategori baru, satu kriteria baru, di samping kemampuan bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan. Nah, ditambahkan lagi keadaan tertentu sebagai kriteria baru. Keadaan tertentu tersebut adalah keadaan normal yang tidak membahayakan pembuat tindak pidana dengan orang lain. Kalau misalnya orang itu mampu bertanggung jawab, dia waras, kemudian dia melakukan perbuatan dengan sengaja, dan keadaan-keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana ini tidak membahayakan pembuat tindak pidana, tidak mengharuskan pembuat tindak pidana itu harus melakukan tindak pidana, tetapi dia tetap membuat pilihan untuk melakukan tindak pidana, maka di situ ada ketercelaan. Orang itu bisa dicela karena melakukan tindak pidana. Nah, sebaliknya, kalau misalnya seorang itu mampu bertanggung jawab, ya, kemudian melakukan perbuatan itu dengan sengaja, orang ini waras melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi keadaan yang menyertainya itu tidak normal. Ada keadaan yang membahayakan pembuat tindak pidana dengan orang lain yang memaksa dia harus melakukan tindak pidana. Apakah pada saat itu dia bisa disalahkan atas tindak pidana yang terjadi? Pertanyaan ini. Saya ulangi pertanyaannya. Jika seseorang itu mampu bertanggung jawab, dia waras, kemudian melakukan perbuatan dengan sengaja, kemudian pada saat dia melakukan perbuatan itu ada keadaan yang tidak normal, yaitu keadaan yang membahayakan pembuat tindak pidana dengan orang lain, yang memaksa dia untuk melakukan tindak pidana, apakah pada saat itu dia bisa dicela atas tindak pidana yang terjadi? Jadi menjawab dong. Yuk. Ya, menurut pendapat saya, ketika keadaan seperti itu, keterdesakan terdesak kembali lagi, ya tidak bisa dilakukan ya pidana yang sebenarnya, Bang. Karena di mana posisi tersebut kita kan terdesak, terpaksa ya, Bang ya, kita melakukan tersebut. Tetapi di mana lagi hukum berlaku bahwa penerapan hukum tuh harus dilaksanakan. Tetapi dari apa ya peraturan tersebut yang dilakukan tersebut, Bang, bisa dapat keringanan, Bang, yang jelasnya, Bang. Oke. Karena keterpaksaan. Oke. Yang lain? Menurut saya bisa dikatakan itu bang kesalahan normatif karena kendati dia tadinya tetap waras karena pada saat itu dia keadaan terdesak atau bahasanya keadaan tidak normal, maka gimana tadi ya? Maka dia tetap dikatakan kesalahan, Bang. Kendati dia waras. Bagaimana kalau keadaannya tidak normal? Keadaan tertentu yang menyertainya tidak normal. Misalnya dia bersama temannya nih, dia dibonceng mau diantar pulang malam-malam, tiba-tiba di tengah jalan ada begal. Temannya nggak mampu melawan begal, dia bantu. Dia bantu, karena bantuannya begal ini terluka. Kira-kira yang temannya yang bantu yang melukai begal itu bisa disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan nggak? Dia melukai orang itu, katakanlah kita anggap itu tindak pidana ya, biar gampang. Nah, keadaan yang terjadi itu termasuk keadaan yang normal atau tidak normal? Keadaan tidak normal itu masuknya ke kesalahan psikolog. Kembali lagi bahwa ada keterpaksaan di situ kan. Itu masuknya di pasal ke-49 ya kan, pembenar apa maaf. Bisa dikembalikan lagi. Kayaknya kita nggak bicara tentang undang-undang dulu. Oh ya udah, berarti kita itu bicara tentang, jadi komponen kesalahan normatif menurut Frank itu ada 3. Ya, teman-teman boleh bersuara. Banyak yang nggak bersuara. Saya cuma lihat huruf-huruf aja. Banyak yang, kenapa sih kamu belum pada mandi apa? Emang saya udah mandi pulang kerja. Mukamu susah banget diliatin. Lagi pada dipingit apa? Nah, saya lihat satu-satu tuh. Wah, ganteng-ganteng begitu, Pak.
Ivan Harahap, Muzaki nggak kelihatan. Cici Rimayanti nggak kelihatan. Ini anak-anak baru saya nggak kalau nggak ngeliat mukanya nggak apa. Nanti ketemu di jalan saya lewat aja kan, jangan salahin saya nggak kenal. Nah, menurut di dalam tulisan yang diterbitkan tahun 1907, Frank itu mengawali ajaran kesalahan normatif dengan membuat kriteria. Ada 3 kriteria yang dia sampaikan. Yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua adalah kesengajaan atau kealpaan. 2 kriteria ini sebenarnya kriteria yang lama, dikenal juga dalam ajaran kesalahan psikologis. Tapi dia menambahkan bahwa ada keadaan tertentu yang membuat orang itu bisa dicela atau tidak bisa dicela atas tindak pidana yang dilakukan. Bisa dicela kalau keadaan tertentu itu tidak berbahaya, kalau keadaannya normal. Dia waras melakukan perbuatan itu dengan sengaja, tidak ada keadaan bahaya di situ, keadaannya normal aja. Jadi sebenarnya dia melakukan tindak pidana itu karena keinginan dia sendiri, karena sukarela, kesukarelaan dia sendiri melakukan tindak pidana itu, sehingga dia kemudian dicela atas tindak pidana itu. Nah, sebaliknya dia mengatakan, kalau misalnya orang itu waras melakukan perbuatan itu dengan sengaja, tetapi keadaan yang menyertainya itu tidak normal, yang ditandai dengan adanya keadaan bahaya yang memaksa dia untuk melakukan tindak pidana, maka di situ tidak ada kesalahan. Dia tidak bisa dicela karena perbuatannya. Karena keadaan tertentu itu yang menyebabkan dia terpaksa melakukan tindak pidana, meskipun pada saat itu dia waras dan melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Gitu ya. Sampai di sini paham? Bang, boleh nanya nggak, Bang? Tanya aja. Kalau kita ngambil contoh yang kasus Sambo itu, Bang, yang Baradae yang disuruh oleh Sambo. Nah, itu kan itu bisa dikatakan keadaannya tidak normal, bukan? Bisa aja. Makanya nanti itu masuknya dalam suruh lakukan. Nanti kalau kita bicara tentang penyertaan, itu masuk dalam suruh lakukan. Dan suruh lakukan itu perbuatannya tetap tindak pidana, tapi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dia lakukan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan itu karena dia gila, bisa. Karena tidak ada kesalahan, bisa. Karena adanya alasan pemaaf, bisa. Nah, yang dilakukan oleh Baradae bisa jadi dia tidak ada kesalahan, bisa jadi masuk alasan pemaaf, gitu. Karena dia terpaksa, gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini Bang, terus Bang, kalau kemudian Frank memberikan kategori 3 yang Abang sebutkan, di antara salah satunya bahwa keadaan yang menyertai itu harus normal, kalau kemudian ada keadaan-keadaan yang menyertai itu tidak normal, maka dia lepas dari kesalahan. Nah, saya langsung kepikiran, berarti ini kan masuk kepada alasan pemaaf. Dia memang mampu bertanggung jawab secara waras otaknya. Cuman kan, kenapa Frank tidak melihat dari alasan pemaaf? Kenapa dia meletakkan kesalahan di sini, Bang? Seharusnya kan poinnya. Ya. Jadi memang alasan pemaaf itu justru sudah dikenal. Ya, alasan pemaaf itu justru waktu itu sudah dikenal. Nah, keadaan darurat itu menjadi secara undang-undang sudah ditetapkan sebagai salah satu dari alasan yang meringankan hukuman atau menghilangkan hukuman sama sekali. Begitu undang-undang di Jerman waktu itu mengatakan. Makanya Frank itu berpendapat bahwa kalau keadaan normal atau tidak normal, kalau keadaan tertentu yang berada di luar dari pembuat tindak pidana, kita sebut dengan keadaan eksternal, itu bisa menyebabkan hukuman berkurang secara negatif, maka secara positif juga dia bisa digunakan untuk menyatakan ada ketercelaan orang. Paham maksud saya? Jadi keadaan tidak normal itu
oleh undang-undang di Jerman pada saat itu sudah dinyatakan sebagai keadaan yang mengurangi hukuman. Nah, berdasarkan itu kemudian Frank juga mengatakan bahwa kalau dilihat dari sisi undang-undang, undang-undang kita sudah menyetujui, menerima bahwa keadaan yang tidak normal itu bisa mengurangi hukuman. Begitu kira-kira Frank dalam tulisannya. Maka tidak ada salahnya, tidak ada kendala teoretik juga kalau kita menggunakan keadaan yang normal untuk menyatakan ada ketercelaan orang. Jadi dia menggunakan itu secara positif untuk menyatakan ada kesalahan, manakala keadaan itu normal gitu. Dari aspek positifnya dia mengatakan bahwa keadaan normal itu menyebabkan orang itu bisa dipersalahkan atau dicela atas tindak pidananya, tapi dalam keadaan tidak normal itu sudah diakui oleh undang-undang sebagai alasan yang mengurangi hukuman atau bahkan menghilangkan hukuman sama sekali. Nah, belakangan nanti kita akan bahas bahwa memang secara konseptual kesalahan normatif ini memberikan pintu bagi ajaran Unzumat Barheit namanya. Unzumat Barheit ini nanti akan kita bahas dalam alasan pemaaf. Jadi memang secara konseptual nanti akan dikembangkan oleh Bertolf Rudental bahwa ada keadaan tertentu dan kemampuan pembuat tindak pidana ini yang bisa dijadikan alasan pemaaf manakala keadaan tersebut tidak normal. Tapi kita di sini dulu. Kalau pertanyaannya apakah kemudian ini secara konseptual bisa menjadi alasan pemaaf? Bisa, karena nanti pada perkembangannya nanti di tahun 1939 itu Bertolf Rudental itu mengembangkan kesalahan normatif yang dikemukakan oleh Frank. Dari situ kemudian dia membuat satu ajaran baru yang namanya Unzumat Barheit sebagai alasan yang meniadakan kesalahan gitu. Ya, sebagai alasan umum untuk alasan pemaaf gitu. Tapi sampai sini teman-teman bisa paham nggak? Ya. Jadi kalau melihat kesalahan normatif ala Frank itu dia hanya memberikan satu kategori baru yaitu keadaan tertentu, dan keadaan tertentu ini adalah keadaan yang sifatnya objektif yang eksternal karena datang dari luar diri pembuat tindak pidana. Sama sekali tidak berkaitan dengan aspek psikisnya orang itu, dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja atau tidak, tapi itu betul-betul keadaan yang berada di luar pembuat tindak pidana yang kemudian mempengaruhi pembuat tindak pidana itu untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Nah, kemudian pada masa kedua, kesalahan normatif kemudian dikembangkan oleh Bertolf Rudental. Ya, Bertolf Rudental namanya agak susah. Jadi dia tetap menggunakan format yang dikemukakan oleh Frank, bahwa kesalahan itu terjadi kalau misalnya orang itu waras, mampu bertanggung jawab, dia sengaja atau apa melakukan tindak pidana itu, kemudian ada keadaan tertentu. Tetapi keadaan tertentu menurut Bertolf Rudental tidak hanya bisa didasarkan pada kondisi-kondisi objektif, tidak hanya didasarkan pada kondisi-kondisi eksternal, ya, di luar dari diri pembuat tindak pidana. Kondisi eksternal yang berasal dari luar diri pembuat tindak pidana, menurut Bertolf Rudental juga harus mempengaruhi keadaan internal dari pembuat tindak pidana, sehingga pembuat tindak pidana tidak mampu secara psikologis untuk menghindari tindak pidana. Jadi teman-teman harus bedakan antara kemampuan yang pertama itu berkaitan dengan kewarasan, tapi ketidakmampuan yang kedua itu berkaitan dengan aspek psikologis dia untuk menghindari tindak pidana. Ya, jadi keadaan tertentu yang berada di luar diri pembuat tindak pidana itu juga harus punya hubungan dengan keadaan internal pembuat tindak pidana yang menyebabkan pembuat tindak pidana ini tidak bisa menghindari tindak pidana. Kalau misalnya tercipta keadaan itu, maka orang ini tidak bisa dicela atas tindak pidana yang terjadi. Tapi kalau misalnya keadaan tertentunya ini
keadaan yang normal, tidak menyertai tidak mengandung bahaya di dalamnya, tetapi pembuat orang ini tetap melakukan tindak pidana, dia bisa dicela atas tindak pidana itu. Tapi kalau misalnya kemudian orang ini mampu bertanggung jawab, sengaja melakukan perbuatan, tapi ada keadaan eksternal yang mempengaruhi keadaan internal pembuat tindak pidana sehingga dia tidak bisa menghindari tindak pidana, maka dia tidak bisa dicela atas tindak pidana itu. Jadi ketidakmampuan dia untuk menghindari tindak pidana itu harus terjadi dari kondisi objektif eksternal yang berasal dari luar tindak pidana, di luar pembuat tindak pidana, yang kemudian mempengaruhi pembuat tindak pidana sehingga dia tidak bisa menghindari tindak pidana yang dilakukan. Jadi penghindaran tindak pidana menurut dia penting. Tapi untuk menyimpulkan bahwa dia itu bisa atau tidak bisa menghindari tindak pidana, itu harus dilihat dari kondisi luar dirinya. Ada nggak kondisi-kondisi yang memang betul menyebabkan orang itu tidak bisa menghindari tindak pidana? Kalau tadi Frank hanya bilang, pokoknya kondisi objektif, eksternal, apapun, yang membahayakan orang itu, maka itu menyebabkan dia tidak bisa dicela. Ya. Tetapi menurut Bertolt Freudenthal, itu juga harus punya pengaruh secara psikis. Kondisi eksternal itu harus mempengaruhi secara psikis, sehingga orang itu tidak bisa menghindari tindak pidana. Nah, penghindaran tindak pidana inilah yang kemudian menjadi alasan kuat untuk menyatakan apakah orang ini bisa dicela atas tindak pidana yang terjadi atau tidak bisa dicela. Nah, penghindaran tindak pidana itu juga tidak kita terima begitu saja. Penghindaran tindak pidana tersebut harus disebabkan oleh kondisi di luar dari dirinya, bukan dari dalam dirinya saja. Misalnya dia punya angan-angan, wah saya nggak bisa ini menghindari tindak pidana ini, akhirnya dia melakukan tindak pidana. Padahal tidak ada kondisi-kondisi objektif apapun yang menyebabkan dia tidak bisa menghindari tindak pidana. Gitu. Jadi tetap harus ada keterkaitan antara kondisi luar dirinya dengan kondisi dalam dirinya yang menyebabkan dia tidak bisa menghindari tindak pidana. Nah, dalam kasus begal tadi misalnya, tentu dia tidak bisa tinggal diam untuk barangnya akan dirampas oleh orang lain. Dia punya hak hukum untuk mempertahankan hartanya. Nah, dia melawan, kemudian melukai pembegal, itu disebabkan ada kondisi di luar dari dirinya mengharuskan dia melakukan itu. Sehingga dia tidak mampu untuk menghindari tindak pidana, dia tidak mampu untuk menghindari luka yang disebabkan oleh dia. Karena kalau nggak membela diri, dia akan terluka gitu. Sehingga mau nggak mau dia harus membela diri, yang akhirnya membuat pembegal itu luka-luka. Nah, ini adalah ketidakmampuan dia untuk menghindari tindak pidana yang disebabkan ada faktor eksternal di luar dari dirinya. Nah, kalau tidak ada faktor eksternal, kita tidak bisa beralasan bahwa dia tidak mampu menghindari tindak pidana yang dilakukannya. Gitu. Sampai sini paham? Belum, Bang. Belum? Bagian mana yang belum? Tadi saya agak bingung terkait dengan pandangan Bertolt Freudenthal ini. Soalnya kalau pandangan sebelumnya Frank itu berhenti pada penambahan keadaan tertentu atau faktor objektif tadi eksternal, saya belum dapat ini Bertolt Freudenthal ini tambahannya di sebelah mana? Kalau Abang bilang ada hubungan, tetap harus ada hubungan antara keadaan objektif dan subjektif tadi. Jadi di nomor 3, keadaan normal, objektif, ini kan kriteria yang diberikan oleh Frank. Bisa dilihat dalam PowerPoint? Bisa, Bang. Nah, menurut Bertolt Freudenthal, keadaan normal yang sifatnya objektif dan eksternal itu, keadaan normal atau tidak, kita anggap keadaan tidak normal ya, sehingga memaksa dia untuk melakukan tindak pidana. Keadaan tidak normal
ya, keadaan tidak normal yang sifatnya objektif itu tidak berdiri sendiri. Tidak itu aja. Dia harus bisa mempengaruhi sehingga secara psikis orang yang dipengaruhi itu tidak bisa menghindari tindak pidana. Nah, kemampuan menghindari ini didasarkan pada aspek psikis dari pembuat tindak pidana yang dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang tidak normal yang datang dari luar dirinya. Ya, jadi tambahannya adalah kemampuan menghindar dari aspek psikis itu yang tambahan dari Bertolt Freudenthal. Karena menurut Bertolt Freudenthal, bisa jadi keadaan itu tidak normal, tapi dia masih mampu menghindari tindak pidana. Tapi kalau misalnya kemudian keadaan yang tidak normal, yang secara objektif dan eksternal itu datang dari luar dirinya, yang memaksa dia untuk bisa menghindar, tidak bisa menghindar dari tindak pidana, maka dia tidak bisa dicela atas tindak pidana itu. Jadi tambahan dari Bertolt Freudenthal itu ada yang di nomor 4. Ketidakmampuan sama dengan tidak dapat menghindari tindak pidana. Nah, ketidakmampuan ini sebenarnya ukurannya adalah subjektif, psikis, ada dalam diri pembuat tindak pidana, tetapi ketidakmampuan tersebut disebabkan, dipengaruhi oleh keadaan yang tidak normal yang datang dari luar dirinya, gitu. Sampai sini bisa dipahami. Ini Bisa, mungkin yang ketiga ini keadaan tidak normal ya, bukan keadaan normal. Ya, gitu. Ada sampai sini ada pertanyaan? Berarti yang Sulhan tangkap dari penjelasan Abang, kasus contoh kayak begal. Jadi ada orang yang begal hanya minta HP doang, tetapi si A yang diambil HP-nya, dia membabi buta membunuh begal, padahal begal itu nggak membawa senjata. Menurut Frank, itu berarti itu ada keadaan-keadaan yang tidak normal, maka itu tidak bisa dikatakan kesalahan. Tetapi kalau menurut Freudenthal itu harus ada keadaan-keadaan tidak normal, tapi ditentukan dia harus tidak mampu menghindari, Bang. Kalau kayak contoh saya kan sebenarnya kan dia mampu menghindari. Bisa, Sehingga, ya. Jadi pemaparan kategorinya betul. Bahwa dia tidak bisa menghindari atau tidak menghindari itu kan nanti secara faktual bagaimana intensitasnya kan itu tergantung gitu. Nah, tapi yang jelas bahwa ketidakmampuan dia untuk menghindari tindak pidana itu tidak berdiri sendiri. Ya, tetapi harus disebabkan ada faktor-faktor objektif eksternal yang datang dari luar dirinya yang menyebabkan dia tidak bisa menghindari tindak pidana. Gitu. Jadi kedua faktor objektif dengan subjektif itu harus dilihat. Kalau yang pertama berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab itu berkaitan dengan kewarasan. Yang kedua aspek psikisnya adalah kesengajaan dengan kealpaan. Yang terakhir ini ya berarti kan ada 4 kategori menurut Bertolt Freudenthal. Kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, kemudian keadaan yang tidak normal, kemudian yang terakhir adalah ketidakmampuan untuk menghindari tindak pidana. Nah, ketidakmampuan untuk menghindari tindak pidana ini sebenarnya sangat subjektif, ya. Tetapi subjektivitas itu tidak boleh terjadi kecuali kalau misalnya kecuali disebabkan oleh hal-hal di luar dari dirinya, gitu. Kalau misalnya terjadi pembegalan, kemudian terjadi perkelahian, persoalan yang diminta itu HP kayak motor kayak atau mobil kayak itu bukan persoalan harga barang, tapi bagaimana intensitas pembelaan pada waktu itu. Apakah kemudian pembegal ini hanya nodong aja yang kemudian ketika nggak dikasih dia pergi, atau dia kemudian ngalungin celurit, kan beda itu kondisinya. Kalau tiba-tiba ngalungin celurit kemudian dia membela diri, ya itu kan mau tidak mau dia harus melakukan itu. Kemudian dalam perkelahian kita kan tidak bisa ngatur bahwa si pembegal saya cuma bikin begal bonyok, kan nggak bisa. Bisa jadi dalam perkelahian itu
Ya cuma bonyok bisa jadi ada luka-luka di situ. Bisa juga terjadi pembunuhan. Gitu. Nah, apakah kemudian boleh sampai terjadi pembunuhan? Padahal ini cuma HP. Ini persoalannya bukan lagi alasan pembenar, ya. Tapi bisa jadi bahwa memang dia itu kan kalau misalnya kalau kemarin itu kan saya mengartikan asas subsidiaritas itu kan kalau misalnya satu itu yang mau mencuri apel di kebun orang itu diteriaki kemudian dia pergi gitu kan. Tapi ini dalam kasus begal dia kemudian tiba-tiba dikalungi celurit. Mau nggak mau kan dia harus melawan. Nggak cukup kemudian ditakut-takuti kemudian begal itu pergi. Nah, terjadilah perkelahian. Intensitasnya kan tinggi perkelahian itu. Dalam perkelahian kita tidak bisa mengatur 1-2 pukulan untuk dia atau bikin dia cuma bonyok kan enggak. Pokoknya gimana ceritanya kita bela diri, nyawa kita bisa selamat dari ancaman itu. Nah ternyata begalnya mati. Apakah di situ ada ketidakmampuan untuk menghindari tindak pidana atau tidak? Menurut teman-teman. Ayo. Menurut pandangan saya ya, untuk menghindar pidana itu ya karena ada keterkaitan tadi kan bahwa kita kan ada waktu terdesak lah gitu kan. Karena di mana juga kembali lagi kepada aturan psikolog tadi banyak eksternal tadi. Nah, kan desak tadi. Nah, kita untuk melakukan perlawanan lah gitu kan. Ya itu menurut pandangan saya sih, Pak. Yang lain dalam keadaan begitu dia mampu atau tidak mampu menghindari tindak pidana? Tindak pidana apapun, pembunuhan sampai pembunuhan, bisa nggak dia menghindari tindak pidana itu? Kok pada diem? Susah banget. Tidak mampu Pak, karena sudah mempengaruhi nyawa, ketergantungan kehormatan juga itu. Jadi kita untuk ada melakukan perlawanan gitu. Kalau misal begal itu, ya kalau ibaratnya hanya harta saja yang kita di ini. Tapi kalau misal nyawa juga kita kan, bahwa kalau misal kita juga melaporkan, mungkin begal tersebut bakal kena juga gitu. Jadi otomatis begal itu sebelum dia mau melakukan suatu tindakan itu dia berani membunuh dulu gitu baru melakukan suatu kejahatan tersebut gitu kan, karena ya juga kalau misal teriak dia juga bisa terkena juga, tertangkap juga dan mati gitu mungkin. Betul. Yang lain ini aja ini Muhammad Ibnu Saleh aja yang jawab, yang lain mana? Wah, sunyi bener. Tinggal tidur beneran ini. Ji, diem aja. Tinggal ngopi nih. Pendapatmu gimana? Kurang lebih sama yang udah disampaikan sama Ibnu tadi, Bang. Dalam keadaan faktor objektif tadi, jelas yang Abang kasih contoh itu mempengaruhi faktor subjektif juga, karena keadaannya tidak memungkinkan si A tadi untuk menghindari perbuatan membunuh itu, Bang. Jadi bukan persoalan kalau dalam keadaan begitu, bukan persoalan bahwa ini kita bicara tentang kesalahan ya, bukan lagi bicara tentang alasan pembenar. Kalau alasan pembenar itu kan ada pertentangan antara kepentingan hukum yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Tetapi dalam kondisi intensitas yang tinggi tadi, kalau kita bicara tentang kesalahan, orang itu bisa dipersalahkan nggak kalau dia melawan, kemudian terjadi pembunuhan dalam perkelahian itu. Meskipun yang direbut itu cuma motor, harta benda. Bisa nggak? Yang dibegal itu punya kewajiban untuk melindungi hartanya. Ya.
yang pembegal, apakah kemudian nyawanya itu bisa dibandingkan dengan kewajiban orang untuk melindungi hartanya? Kalau misalnya pembegal itu meletakkan dirinya dalam bahaya dengan cara pembegalan, pembegal kan bisa jadi dia akan menemui orang yang melawan atau yang tidak. Tapi ketika dia sudah meletakkan dirinya sebagai pembuat tindak pidana, maka dia bukan lagi orang yang dilindungi secara hukum. Gitu. Orang yang dilindungi secara hukum kalau misalnya dia pada keadaan yang sesuai dengan hukum. Gitu. Sehingga tidak bisa dibandingkan motor dengan nyawa nyawa pembegal misalnya. Karena takut pembegalnya terbunuh, akhirnya motornya dikasih aja gitu. Enggak juga. Tetap orang itu punya kewajiban untuk melindungi harta bendanya. Oleh karena itu hukum mengatur ada pembelaan terpaksa melampaui batas. Karena dia berkewajiban untuk melindungi harta bendanya, dia berkewajiban untuk melindungi nyawanya dan integritas badannya. Meskipun itu harus mengorbankan pembegal misalnya. Karena pembegal dalam hal ini bukanlah entitas, katakanlah begitu, yang harus dilindungi secara hukum karena dia menyebabkan terjadinya tindak pidana. Bisa dipahami nggak? Gitu. Nah, jadi tidak bisa kita kemudian menganggap bahwa keduanya itu butuh perlindungan hukum. Yang butuh perlindungan hukum adalah yang sesuai dengan hukum. Sementara yang tidak sesuai dengan hukum, dia sudah menghilangkan hak hukumnya untuk dilindungi. Dia sendiri yang kemudian menyodorkan dirinya dalam satu bahaya yang menghilangkan perlindungan hukum. Makanya dalam hukum itu ada ajaran culpa in causa. Orang itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kalau misalnya dia sendiri yang menyebabkan keadaan itu terjadi. Orang nabrak orang, katanya, wah saya nggak sadar dalam hukum pidana bisa jadi dimaafkan gitu. Tetapi kalau ketidaksadaran itu disengaja dibikin karena minuman keras atau apa, apakah kemudian dia bebas dari tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas tabrakan yang dia sebabkan? Kan enggak, dia harus tetap bertanggung jawab karena keadaan tidak sadar itu dia bikin sendiri. Gitu loh. Dia yang munculkan sendiri. Kalau kemudian dia tidak munculkan itu tapi dia tidak sadar, itu urusan lain. Itu yang dimaafkan oleh hukum pidana. Gitu. Tindak pidana perbuatan yang dilakukan tidak dianggap sebagai tindak pidana kalau begitu, karena perbuatan dalam hukum pidana hanya yang dilakukan dengan kesadaran. Tetapi kalau kesadaran itu dia bikin sendiri karena minuman keras, sehingga berlakulah asas culpa in causa. Dia harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan. Perbuatan yang dilakukan bisa tetap tindak pidana, dan dia bisa tetap dipersalahkan atas tindak pidana itu. Nah, sampai Bertoldt Prudental ini ngerti? Bisa dipahami? Ini Bang, Susah ya? sebenarnya Bang, saya masih kurang paham mengenai kesalahan normatif baik itu Frank maupun Prudental. Saya langsung kebayang kemarin Bang, pembahasan masalah tindak pidana komponen yang ketiga, yakni alasan pembenar. Seakan-akan kesalahan normatif yang di bawah pertanggungjawaban pidana itu secara konsep itu seakan-akan sama dengan alasan pembenar. Kenapa harus dipisahkan dalam ini, Bang? Tadi kayak perampok, dia keadaan terpaksa, yang kemudian ada keadaan terpaksa yang didukung dengan keadaan objektif. Itu saya kebayang, ini kayaknya sama gak sih dengan alasan pembenar dalam tindak pidana itu? Ya, kurang paham. Ya, jadi begini. Kalau dilihat dari kronologis, ya, tulisan Frank yang memunculkan pertama kali kesalahan normatif itu dibuat pada tahun 1907. Pada saat itu
belum dibedakan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf. Jadi kalau kamu lihat tulisannya tentang Den Aufbau, saya lupa judulnya, agak susah judulnya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu teori tentang kesalahan. Pada saat itu ditulis memang belum dibedakan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf. Ya, belum dibedakan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf karena keduanya masih alasan penghapus pidana. Pembedaan itu kemudian teori kesalahan normatif kemudian dikembangkan lagi oleh James Goldsmith di tahun 1913. Di situ melalui kesalahan normatif ini dia mulai membedakan antara norma tindak pidana dengan norma pertanggungjawaban pidana. Dari diferensiasi norma itu, dia kemudian membreakdown bahwa dari norma tindak pidana ini munculnya alasan pembenar yang ditandai dengan ada pertentangan dua kepentingan hukum. Kalau itu terjadi, maka kepentingan hukum yang lebih tinggi yang dilindungi meskipun harus mengorbankan kepentingan hukum yang lebih rendah. Kemudian alasan pemaaf itu berkaitan dengan norma pertanggungjawaban pidana. Masuknya ke situ, ya, norma pertanggungjawaban pidana. Jadi Notsan dengan tulisan James Goldsmith itu, Notsan atau keadaan darurat itu kemudian dimasukkan dalam alasan pembenar. Yang tadinya itu dipakai contoh oleh Frank, gitu ya. Nah, kemudian di tahun 1939, kemudian Bertolt Freudenthal itu mengembangkan alasan pemaafnya. Yang besok kita akan bahas tentang Ujumud Barheit, gitu. Nah, tetapi memang diakui bahwa secara konseptual alasan pemaaf nanti yang dikembangkan oleh Bertolt Freudenthal dan akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya itu diambil dari belakang pengertian kesalahan normatif. Ya, nanti akan lebih jelas ketika kita bicara tentang kesalahan normatif menurut urusan Saleh. Tapi setidaknya dari ketidakmampuan untuk menghindari tindak pidana ini, kemudian muncullah asas yang namanya Ujumud Barheit, ada keadaan-keadaan umum yang menyebabkan orang itu tidak bisa dinyatakan bersalah. Ada keadaan-keadaan umum yang bisa menghilangkan kesalahan orang. Nah, nanti itu kemudian menjadi alasan pemaaf tidak tertulis. Jadi kronologinya begitu. Jadi memang tadinya ini menjadi satu yang kemudian di breakdown dalam berbagai penelitian selanjutnya, dikembangkan satu-satu. Semuanya nggak terjadi secara bersamaan, gitu. Tetapi yang perlu kita pahami dari kesalahan normatif, baik yang disampaikan oleh Frank maupun oleh Freudenthal adalah bahwa kesalahan itu tidak bisa ditentukan dari aspek psikis aja. Tidak hanya dia itu waras atau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Tidak hanya cukup itu. Tetapi harus ada keadaan eksternal yang sifatnya dari luar, yang secara psikis mempengaruhi dia tidak bisa menghindari tindak pidana. Nah, ini saya kasih pendapat aslinya dari tulisan dia, supaya teman-teman tahu perkembangan kesalahan normatif itu seperti apa. Tapi yang jelas, bahwa yang membedakan antara kesalahan normatif dengan kesalahan psikologis adalah komponen ketiga dengan keempatnya. Ada keadaan tertentu yang kemudian mempengaruhi orang itu untuk bisa atau tidak bisa menghindari tindak pidana. Jadi keadaan tertentu yang mempengaruhi bisa atau tidak bisa menghindari tindak pidana inilah yang kemudian menjadi komponen baru yang menjadikan kesalahan yang tadinya psikologis menjadi kesalahan normatif. Sampai sini bisa dipahami, kita pahami dulu aja secara sederhana apa yang disampaikan Freudenthal, baru nanti kita melangkah ke urusan Saleh. Ya, sampai di sini masih susah untuk dipahami. Kalau diam berarti tidak paham. Nah, masuk ke Indonesia itu terjadi apa namanya, ya sedikit tambah sulam lah gitu ya.
tambal sulam. Nah, pendapat dari Ruslan Saleh tentang kesalahan normatif itu lebih banyak dipengaruhi oleh pendapat prudental, karena dia memasukkan unsur menghindari tindak pidana itu. Ya, kalau tadi Frank hanya mengatakan keadaan objektif yang sifatnya eksternal, kalau kemudian prudental menambahkan satu kriteria lagi, orang itu bisa menghindari atau tidak pidana atau tidak. Kemudian masuk ke Indonesia ada penambahan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi Ruslan Saleh yang diikuti oleh Khairul Huda itu mengatakan bahwa kesalahan normatif adalah dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat apakah dalam keadaan tersebut seseorang dapat menghindari tindak pidana atau tidak. Sebentar ya, saya ngambil air putih dulu ya. Halo, saya ulangi. Jadi kesalahan normatif menurut Ruslan Saleh dan Khairul Huda itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, dicelanya pembuat tindak pidana. Nah, dicelanya pembuat tindak pidana ini sebenarnya punya 2 makna. Yang pertama, kalau orang itu dicela berarti dia layak dipertanggungjawabkan. Layak dipertanggungjawabkan di sini artinya layak untuk dinyatakan bahwa dia itu bersalah. Ya, karena sebenarnya ketercelaan itu bahasa yang digunakan oleh Frank pada saat pertama kali membahas kesalahan sebagai istilah yang disematkan kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Jadi dia itu tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, tapi dia melakukan tindak pidana. Nah, dalam pengertian Ruslan Saleh, dicelanya pembuat tindak pidana itu layak dipertanggungjawabkan secara pidana, yang berarti layak untuk dinyatakan bersalah. Ini sebenarnya yang mengembangkan layak dipertanggungjawabkan dan layak dipidana ini Khairul Huda dalam disertasinya. Nah, layak dipertanggungjawabkan berarti layak untuk dinyatakan bersalah. Jadi ada pernyataan bersalah terhadap orang yang melakukan tindak pidana itu, kemudian layak karena adanya pernyataan bersalah itu, kemudian orang itu layak untuk dijatuhi pidana. Itu komponen yang pertama. Yang kedua, penilaian masyarakat. Jadi dicela atau tidak dicelanya orang itu didasarkan pada penilaian masyarakat. Tidak hanya didasarkan pada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kesengajaan dia, tetapi harus ada penilaian dari masyarakat. Yang dimaksud dengan penilaian dari masyarakat ini cukup diwakilkan oleh hakim aja, menurut Remeling begitu. Jadi tidak harus semua masyarakat satu-satu yang menyampaikan, itu hanya secara simbolis saja, kemudian diwakilkan oleh hakim untuk menyatakan bahwa orang ini bisa dicela atau tidak. Nah, yang ketiga adalah orang ini bisa menghindari tindak pidana atau tidak. Kalau misalnya dalam keadaan tertentu orang ini tidak bisa menghindari tindak pidana, ya, maka dia tidak bisa dipersalahkan atas tindak pidana itu. Tetapi kalau orang ini bisa menghindari tindak pidana, tetapi dia tetap melakukan tindak pidana, maka dia harus dicela atas tindak pidana yang dilakukan. Orang yang bisa menghindari tindak pidana tapi tetap melakukan tindak pidana, itu berarti kan kondisinya normal, tidak ada yang memaksa dia untuk
melakukan tindak pidana. Tetapi kalau dia tidak bisa menghindari tindak pidana, sehingga dia terpaksa melakukan tindak pidana, itu baru orang itu tidak bisa dicela. Misalnya, orang yang ditodong, saya berulang kali ngasih contoh orang yang ditodong, misalnya diancam keluarganya akan dibunuh kalau dia tidak melakukan perampokan di bank. Dia melakukan perampokan itu dengan sengaja. Tapi apakah dia dalam kondisi tersebut secara umum kita bisa mengatakan dia bisa menghindari tindak pidana atau tidak? Kita tentu akan berpendapat karena ada paksaan bahwa keluarganya akan dibunuh, keluarganya udah disandra gitu. Kemudian diancam akan dibunuh kalau dia tidak merampok bank, akhirnya dia terpaksa merampok bank. Dia tidak bisa menghindari tindak pidana itu. Mau tidak mau dia harus melakukan tindak pidana itu untuk menyelamatkan keluarganya. Gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka orang yang merampok bank tersebut tidak bisa dicela atas tindak pidana yang terjadi. Karena dia tidak bisa menghindari tindak pidana yang dia lakukan gitu. Mau tidak mau untuk menyelamatkan keluarganya dia harus melakukan itu. Beda kalau misalnya tidak ada keadaan sama sekali, ya. Orang nggak punya duit, wah ini ngerampok aja ini. Nggak ada apa-apa, kerja nggak mau, tapi mau yang ngerampok, nah, itu urusan lain itu. Yang belakangan ini tentu dia bisa menghindari tindak pidana. Dia bisa kerja, entah kerja apa kayak gitu, yang sesuai dengan hukum. Tidak ada paksaan bahwa dia harus mengorbankan sesuatu di situ. Beda dengan kasus yang pertama. Jadi sebenarnya pengertian yang diambil, yang disusun oleh Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh Khairul Huda dan saya ikuti juga, itu memang berawal dari Frank, tetapi lebih banyak diwarnai oleh Freudenthal, karena di situ dia menggunakan frasa dapat menghindari tindak pidana. Nah, dapat menghindari tindak pidana inilah yang kemudian menjadi oleh Bertolt Freudenthal itu dikembangkan menjadi alasan pemaaf yang namanya Uzumut Barhait itu. Gitu. Jadi secara konseptual memang berhubungan satu sama lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa dari kesalahan normatif ini, kalau kita lihat sampai tahun 60-an, itu nanti pengembangan dari sifat melawan hukum subjektif juga dari sini gitu. Nanti kita akan belajar teori kesengajaan itu akan melahirkan sifat melawan hukum subjektif yang lain-lain. Gitu. Jadi semuanya memang teori besarnya memang dari kesalahan normatif yang kemudian berkembang ke doktrin-doktrin yang lain. Jadi perkembangan hukum pada saat teori ini dibuat tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan alasan pemaaf dibedakan dari alasan pembenar. Kalau pada saat kesalahan normatif itu masih jadi satu. Jadi contohnya itu masih pakai not stand, padahal bicaranya tentang alasan, bicaranya tentang kesalahan. Gitu. Karena pada waktu itu keadaan darurat masih dijadikan satu, tidak ada pembedaan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar. Tapi dari sini kita bisa pahami bahwa kesalahan normatif itu tidak hanya didasarkan pada kesengajaan. Simpelnya begitu. Harus ada keadaan luar yang menyebabkan orang itu bisa atau tidak menghindari tindak pidana. Jika ada keadaan tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa menghindari tindak pidana, sehingga dia terpaksa melakukan tindak pidana, maka dia tidak bisa dicela. Dia tidak bisa disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan. Gitu ya. Tetapi kalau tidak ada keadaan apapun yang memaksa dia untuk untuk melakukan tindak pidana, maka kriteria menghindari tindak pidana ini tidak relevan untuk disematkan kepada dia. Karena dia sukarela melakukan tindak pidana. Kalau sukarela melakukan tindak pidana, ya sudah pasti bisa dicela dia atas tindak pidana yang dia lakukan. Sampai sini bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan silakan. Bang, ya. Tadi perihal kesalahan normatif, berarti itu penilaian masyarakat itu berarti subjektif dari hakim ya Bang, sifatnya ya Bang? Iya, penilaian dari hakim.
Nah, hakim itu melihat pada kategori-kategori. Jadi kalau kategori yang disampaikan oleh Frank tadi kan ada 3, ya. Kemudian ada penambahan 1 kategori lagi dari prudental. Nah, oleh Ruslan Saleh, dia juga memasukkan mekanisme adjudikasinya. Bagaimana menentukan kesalahan normatif itu terjadi. Menurut Ruslan Saleh, yang harus menyatakan ada kesalahan normatif itu adalah hakim. Dan hakim menyatakan bahwa orang itu bisa dicela atau tidak, itu didasarkan pada 3 kriteria tadi, atau 4 kriteria tadi. Bisa dicela itu berarti bahwa dia waras, dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, dan ada keadaan-keadaan tertentu yang memaksa dia untuk melakukan tindak pidana, sehingga dia tidak bisa menghindari tindak pidana itu. Gitu, ya. Jadi ada perkembangan-perkembangan. Tapi secara sederhana kita bisa bedakan bahwa kesalahan normatif itu ditentukan secara objektif, melihat kondisi di luar dari orang pembuat tindak pidana ini yang kemudian mempengaruhi pembuat tindak pidana, apakah dalam keadaan tertentu, keadaan itu dia bisa menghindari atau tidak tindak pidana. Kalau misalnya secara faktual kita mendapati bahwa dia tidak bisa menghindari tindak pidana, ya, entah itu karena keluarganya, tadi saya contohkan keluarganya disekap, disandra, mau diancam dibunuh. Kalau dia tidak bisa menghindari tindak pidana karena untuk menyelamatkan keluarganya misalnya, maka dia tidak bisa dicela atas tindak pidana yang dia lakukan. Gitu. Tapi kalau nggak ada kondisi-kondisi tertentu yang memaksa dia melakukan tindak pidana, kemudian dia berinisiatif sendiri, sukarela melakukan tindak pidana sendiri, dia melakukan tindak pidana atas kebebasan pilihan dia sendiri, ya dia bisa dicela atas tindak pidana itu. Dia bisa bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana atas tindak pidana itu. Gitu. Bisa dipahami? Subjektif dari hakim ini berarti tolak ukurnya ada dari tadi ya, yang bersikap waras, kemudian. Jadi kita tidak bisa mengatakan keputusan subjektif. Kalau keputusan subjektif itu konotasinya semau-maunya hakim. Tetap penilaian masyarakat atau penilaian hakim itu didasarkan pada kondisi-kondisi objektif. Apakah ada keadaan-keadaan yang memaksa dia itu melakukan tindak pidana atau tidak? Apakah dalam keadaan-keadaan itu dia bisa menghindari tindak pidana yang dia lakukan atau tidak? Menghindari tindak pidana artinya menghindari untuk tidak melakukan tindak pidana, dia bisa apa enggak? Gitu. Ya. Kalau dia bisa menghindari untuk tidak melakukan tindak pidana, tetapi dia tetap memilih untuk melakukan tindak pidana, ya dia bisa dicela atas tindak pidana itu. Tetapi kalau dia dihadapkan pada satu keadaan yang menyebabkan dia tidak bisa menghindari untuk tidak melakukan tindak pidana, mau tidak mau dia harus melakukan tindak pidana, maka dia tidak bisa dicela atas tindak pidana itu, karena bukan dia sendiri yang mau untuk melakukan tindak pidana, dia dipaksa oleh kondisi di luar dari dirinya untuk melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu kesalahan normatif itu tidak ditentukan secara internal dari diri pelaku tindak pidana, tapi lebih ditentukan oleh faktor eksternal yang berada di luar pembuat tindak pidana, yang kemudian memaksa pembuat tindak pidana untuk melakukan tindak pidana. Dia tidak bisa menghindar, gitu. Paham sampai sini? Kalau nggak paham ini kayaknya harus kita ulangi minggu depan. Paham, Bang. Paham ya? Dari penambahan Ruslan Saleh dan Khairul Huda itu hanya penilaian objektif yang kemudian diwakili oleh hakim, Bang. Kalau dari kan kalau frame bahwa ada keadaan yang tidak normal secara internal, jadi baru itu ditambahkan harus objektif keadaannya kan. Ruslan Saleh, cuman ya nanti hakimlah yang membuat penilaian tersebut. Iya. Ya, memang kayaknya memang pertanggungjawaban pidana ini, Bang, kesalahannya kayak ribet, makanya ribet betul. Ribet
apa yang saya sampaikan tadi, terutama pendapat Frank sama pendapat Frudental itu belum saya tulis di buku karena saya baru dapat belakangan. Jadi saya kebetulan dapat tulisan asli mereka ya tentang kesalahan normatif. Jadi kalau Prof. Ruslan salah itu kan langsung menyebutkan definisi itu. Nah, sebenarnya pada saat Frank menulis kesalahan normatif pertama kali, dia belum bahas tentang menghindari tindak pidana, itu belum bahas. Dia hanya secara umum menyampaikan bahwa harus ada kriteria ketiga yang sifatnya objektif, yaitu keadaan yang tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu apa? Keadaan tidak normal itu adalah keadaan yang membahayakan pembuat tindak pidana dengan orang lain. Nah, sebenarnya karena alasan itu orang itu melakukan tindak pidana. Gitu. Karena ada keadaan yang tidak normal itu. Nah, kemudian Cuma memang Frank tidak sampai mengatakan bahwa harus ada ketidakmampuan secara psikis untuk menghindari tindak pidana. Padahal kalau misalnya kalau misalnya kita lihat dari pendapat Frank, itu kan mau nggak mau akan mempengaruhi psikis seorang, ya kan, untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana. Dalam keadaan itu dia didorong oleh kondisi eksternal untuk bisa menghindari tindak pidana atau tidak. Sebenarnya kan itu sudah tersimpul dari pendapat Frank sebenarnya. Cuma pada saat itu Frank memang masih fokus pada kondisi eksternal untuk menambah dua kriteria yang sudah ada. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh Frudental bahwa harus ada kondisi psikis juga yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal itu tadi. Jadi memang kalau kita lihat pada zaman sekarang, pendapat mereka ini kok kayak hampir-hampir sama gitu. Kan bukannya sudah kalau pendapat Frudental ini kan sebenarnya bisa disimpulkan dari pendapat Frank gitu. Tapi kenyataannya pada saat pertama kali ditulis belum terpikir untuk menegaskan itu Frank. Meskipun kalau kita lihat hubungan itu tidak bisa dipisahkan, gitu. Tidak bisa dipisahkan. Tapi kemudian jadi sebenarnya Frank itu lebih dikenal dengan ajaran Uzumud Barahaitnya tentang alasan pemaaf. Tapi dia mengembangkan alasan pemaafnya itu dari kesalahan normatif. Sehingga kenapa dia menegaskan adanya ketidakmampuan secara psikis untuk menghindari tindak pidana itu sebenarnya dalam rangka interpretasi pendapatnya Frank yang kemudian dia kembangkan untuk menjadi landasan dibuatnya ajaran Uzumud Barhait dalam alasan pemaaf, sebenarnya begitu gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Frank sendiri itu sudah include apa yang kemudian disampaikan oleh, sudah menjangkau apa yang disampaikan oleh Bertolt Frudental, bahwa harus ada ketidakmampuan fisik untuk menghindari tindak pidana. Tapi menurut Frank itu tidak perlu dipertegas karena cukup dengan kondisi objektif itu tadi. Tetapi dari sisi Frudental perlu penegasan itu karena dia ingin mengembangkan alasan pemaafnya, gitu. Dia sudah menerima kesalahan normatif dan dari kesalahan normatif itu kemudian dia kembangkan alasan pemaafnya itu. Makanya dia perlu menegaskan bahwa orang itu harus tidak bisa menghindari tindak pidana untuk tidak dicela, untuk tidak bisa dipersalahkan. Dan itu menjadi alasan umum bagi alasan pemaaf, gitu. Dasar umum bagi alasan pemaaf, gitu. Ceritanya begitu, cerita kronologi apa itu namanya, intelektualnya gitulah, kira-kira begitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Bisa. Lanjut. Udah jam segini, mau dilanjut apa enggak ini? Tapi kayaknya Bang, kalau usulan saya setelah nanti teman-teman dan Bang sendiri, rasanya
memang teori kesalahan itu baik itu normatif psikologis kayaknya agak ribet Bang. Alangkah baiknya lanjutkan minggu depan bicara mengenai kesalahan dan kealpaan itu teori dan semacamnya, kehendak itu kehendak dan semacamnya. Oh gitu. Pusingkah kalian? Oh, Pusing Bang. yang paling susah itu kita belajar tentang pertanggungjawaban pidana, karena itu kita bicara tentang pikiran. Kalau kita bicara tentang tindak pidana, masih kita lihat di alam nyata, oh perbuatan ini begini. Kita bicara tentang pikiran dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan ini ya apa ya? Alam idea gitu loh. Kesengajaan juga kan nggak kelihatan di alam nyata kesengajaan. Beda dengan perbuatan. Lebih gampang untuk kita membayangkan gitu. Nah, memang kalau kesalahan pertanggungjawaban pidana itu agak susah karena dia tidak senyata perbuatan, tidak senyata tindak pidana gitu. Oleh karena itu dalam pengadilan kita itu jarang sekali pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana, kesalahan. Itu sangat jarang sekali. Mereka maunya yang gampang-gampang aja. Kesalahan ya lihat aja, mereka mengartikan itu kesengajaan, dan kesengajaan adalah kehendak untuk